yakin kamu pasti pernah mendengar teori yang menyatakan kalau kita hanya menggunakan 10% dari seluruh potensi otak kita. Dan jika bisa menggunakannya lebih dari itu, kita akan punya kekuatan super, bisa teleportasi, dan mungkin menjelajah waktu. Ini adalah mitos usang yang membuat semua orang terpaku pada gagasan bahwa jika punya lebih banyak pengetahuan, kita bisa melampaui Einstein. Semua itu berawal pada tahun 1890-an saat Profesor Psikologi Harvard mengklaim bahwa manusia tidak menggunakan seluruh potensinya. Pernyataan ini menjadi populer dan menyebar luas. Pada tahun 1920-an, sebuah gerakan motivasi diri muncul berdasarkan keyakinan tersebut. Berbagai buku diterbitkan untuk memotivasi orang-orang. Tapi, mitos 10% ini merupakan sebuah salah kaprah dari riset neurologi pada akhir abad ke-19. Sekarang, para ahli neurologi membuktikan sebaliknya dan berpendapat bahwa pada situasi tertentu, kita bisa menggunakan 100% kemampuan otak kita. Jadi, apa jadinya jika kita memiliki pengetahuan tak terbatas? Bayangkan ini, kamu terbangun dan merasa berbeda. Kamu memperhatikan sekeliling kamar dan melihat tanaman yang kamu beli 2 bulan lalu. Tiba-tiba kamu tahu namanya, spesiesnya, kapan tanaman itu muncul di bumi, kapan ia akan punah, dan bagaimana proses pertumbuhannya dari biji. Kamu menyaksikan siklus hidupnya berkelebat di depan matamu. Kemudian, di pojok kamar, kamu melihat gitar yang ibumu belikan dari toko barang bekas. Kamu melihat bagaimana gitar itu dibuat berpuluh-puluh tahun lalu dan siapa yang pertama membelinya. Kamu mendengar lagu yang dimainkan dengan gitar itu di depan api unggun dan bagaimana akhirnya sang pemilik menyumbangkannya. Tapi kemudian, kamu juga melihat masa depannya. Kamu tak sengaja mematahkan gitarmu 3 tahun kemudian saat sedang pindahan dari rumah orang tuamu. Kamu turun ke lantai bawah dan bertemu adikmu di dapur. Kamu melihatnya berbicara dengan ibu tentang PR yang dia kerjakan semalam. Kamu terkejut, bukan cuma karena tahu pelajaran apa PR itu, tapi kamu juga tahu kalau adikmu berbohong. Dan kamu bisa membaca pikirannya. Tapi jangan salah paham, menjadi ensiklopedia berjalan mungkin banyak manfaatnya. Tapi ada sisi buruknya juga. Otak kita seperti komputer yang memproses data super cepat dengan penyimpanan yang sangat besar. Lebih dari 1 miliar neuron terhubung untuk menciptakan jaringan yang menyusun wawasan kita dan cara kita memahami dunia. Saat ini, semua neuron di dalam otak saya sedang terhubung. Dan saya sedang berpikir tentang Mars yang merupakan satu-satunya planet yang kita kenal yang dikendalikan oleh robot. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Beritahu saya di kolom komentar ya. Saya penasaran ingin membaca komentar paling aneh. Otakmu bertanggung jawab atas tidur, mimpi, nafsu makan, dan setiap gerakan yang kamu lakukan. Kapasitas pengetahuan kita sangat besar. Jika punya informasi tak terbatas, kita bisa menemukan cara untuk hidup selamanya. Atau kita bisa mengalami kekacauan. Otak kita bisa menciptakan lubang hitam atau meledak. Ledakan ini akan luar biasa, tapi saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kapasitas penuh kecerdasan manusia belum diketahui dengan pasti, tapi beberapa studi memperkirakannya sekitar 2,5 petabita. Jadi, jika otak kita adalah komputer, ia bisa menyimpan video berdurasi 300 tahun. Dan omong-omong, petabita itu bukan merek makanan hewan ya. Mari kembali ke kamarmu dan bayangkan kamu punya semua pengetahuan di dunia. Ada 3 kemungkinan. Pertama, kamu akan langsung menyesalinya. Kamu takkan sanggup menghadapi semua pengetahuan itu, karena mungkin kamu akan mengetahui sesuatu yang tidak ingin kamu tahu. Kamu akan mengetahui pikiran dan perasaan semua orang, serta semua peristiwa yang sedang dan akan terjadi di seluruh dunia. Jadi, mungkin saja ini akan merusak dirimu sendiri. Kemungkinan lainnya adalah kamu akan merasa lebih hebat dari siapapun. Kamu akan mengetahui hasil dari tindakan apapun sebelum hal itu terjadi, dan kamu bisa membaca pikiran orang lain. Dengan begitu, setiap konsekuensi akan mudah diprediksi. Kamu sudah mengetahui keputusan apa yang akan dibuat oleh seseorang, bahkan sebelum mereka mengetahuinya. Jadi, hidup akan terasa seperti menonton film. Dan jika tidak ada yang lebih hebat daripada dirimu, salah satu dari 2 hal ini bisa terjadi. Kamu akan berubah menjadi penjahat yang memanfaatkan pengetahuanmu untuk bertindak kriminal, atau kamu akan mencoba menyelamatkan dunia.
Kemungkinan kedua akan membuatmu kewalahan. Kamu harus mengurus lebih dari satu orang. Maksud saya, menjaga satu karakter The Sims agar tetap hidup saja sudah sulit. Apalagi jika kamu harus menjaga 7 miliar orang di kehidupan nyata. Kemungkinan ketiga, kamu akan kehilangan rasa peri kemanusiaan. Ini merupakan kelanjutan dari skenario kedua tadi. Pengetahuan yang tak terbatas merupakan sesuatu yang belum pernah dialami siapapun. Kamu akan melihat apa yang terjadi di seluruh jagat raya. Kamu akan mengetahui kehidupan makhluk berakal lain dan peradaban asing. Kamu bahkan menyadari apakah manusia memiliki jiwa atau tidak. Lalu, kamu takkan bisa merasakan emosi yang menjadikan kita manusia, seperti terkejut, berharap, penasaran, dan takut. Perasaan kita berasal dari ketidaktahuan. Jadi, jika kamu tahu segalanya, mustahil untuk mengalami semua itu. Kamu akan menjadi robot yang tidak punya emosi. Salah satu solusinya adalah mengabaikan apa yang baru saja kamu ketahui dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Tapi, untuk berapa lama? Jika kamu tahu akibat dari sebuah peristiwa, bagaimana mungkin kamu mengabaikannya? Dan ini baru sebagian kecil masalah yang akan kamu hadapi. Ingat soal neuron yang tadi saya ceritakan? Memori terbentuk dari miliaran koneksi neuron. Koneksi ini disebut sinapsis. Dan sinapsis bisa menguat atau melemah. Untuk membentuk ingatan, otak menggunakan dua metode, sinapsis kimia dan listrik. Sinapsis listrik mengirim informasi melalui saraf. Bayangkan seperti ini, satu neuron kecil melepaskan molekul di dalam sebuah ruang sempit dan neuron di sebelahnya menangkap molekul tersebut. Pada sinapsis listrik, terdapat celah di antara dua neuron. Jadi, protein menciptakan penghubung untuk menghubungkan dua neuron. Sinapsis listrik tidak bergerak jauh, tapi bergerak sangat cepat. Kita menggunakannya saat perlu merespons dengan cepat. Metode kimia digunakan untuk memproses informasi yang tidak mengharuskanmu mengambil tindakan cepat. Jadi, jika harus mempelajari semua informasi di seluruh dunia, kamu hanya akan menggunakan metode sinapsis listrik. Dan jika pengetahuan tidak terbatas terkumpul di otakmu, maka otakmu akan kepenuhan. Saraf yang ada takkan cukup untuk menampung semua informasi itu. Jadi, otomatis, otakmu akan memilih data-data yang penting dan menghapus sisanya. Artinya, kamu tetap tak bisa mengetahui segalanya. Tapi, agar lebih jelas, mari kita asumsikan kalau otakmu memiliki CPU kuat dan kemampuan memproses informasi yang hebat. Apa yang terjadi pada memorimu? Ingatan atau memori adalah cara kita memaparkan waktu. Makin banyak kita menyimpan memori di dalam otak, makin lama kita hidup dan makin banyak pengalaman kita. Itu sebabnya waktu terasa lebih lambat saat kita belajar di kelas daripada saat kita bersenang-senang. Bayangkan dirimu berada di dalam kelas dan sedang memandangi jam. Saat kamu melihat jarum detiknya, waktu seakan-akan menjadi lebih lambat. Otakmu dipenuhi informasi seiring dengan gerakan mata. Saat jarum jam berpindah pada detik berikutnya, kamu masih memproses data, sehingga waktu terasa melambat. Jika kamu punya pengetahuan tak terbatas, otakmu akan memproses informasi itu dalam waktu yang sangat lama. Bayangkan komputer yang berhenti bekerja saat kamu menyalin semua data sekaligus. Hal yang sama juga akan terjadi pada otakmu. Waktu akan membeku. Begitu pula dengan otakmu. Otak membeku tanpa es krim? Tapi mari kita abaikan juga keterbatasan biologis ini. Apa kita bisa mengabaikan fisika juga? Mari kita mundur sedikit. Saat kamu mencoba mempelajari semua hal, sinapsis elektrik harus menciptakan ingatan sekaligus. Jadi, kita punya masalah lain. Otakmu akan kewalahan akibat aliran elektron, kemudian neuron mulai menyebarkan sinyal secara gila-gilaan. Protein akan kesulitan bertahan, jadi semuanya akan berada pada saraf yang sama. Dan ini takkan berlangsung lama. Protein akan memanas seperti kabel listrik karena resistensi dan akan hancur karena gelombangnya. Dan disinilah gravitasi mulai terlibat. Otakmu adalah area kecil dengan jumlah elektron yang tak terbatas. Seperti semua partikel subatom, elektron juga punya massa serta gravitasi. Jadi, saat ruang terbatas bertemu dengan elektron tak terbatas, terbentuklah lubang hitam. Ketika pengetahuan memenuhi otakmu, elektron yang tak terbatas akan menciptakan gaya tarik gravitasi dan mulai menghisap semua yang berada di sekitarmu, termasuk tanamanmu, gitarmu, dan PR adikmu. Tapi masalahmu tidak selesai sampai di situ. Ada teori yang menyatakan bahwa lubang hitam takkan mengecil.
Tapi pada peristiwa ini, sesuatu yang disebut radiasi Hawking akan lebih pas, yaitu lubang hitam akan menguap, begitu juga dengan otakmu. Jadi, begitulah, kita tak bisa mengalahkan biologi dan fisika, tapi biasanya ada cara lain. Saya rasa semua pengetahuan di dunia, termasuk memprediksi masa depan, sepertinya sangat melelahkan. Saya lebih memilih membaca buku dan menonton video kucing di YouTube. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka dan bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video lain yang pasti kamu suka. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.